يدخل أعضاء لجنة المناقشة إلى القاعة. Ketua, Sekretaris, Promotor, dan tim penguji memasuki ruang sidang. يرجى جميع الحضور التكرم بالوقوف. Hadirin dimohon berdiri. ولجميع الحضور التكرم بالجلوس. Hadirin dipersilakan duduk kembali. يدخل الطالب إلى قاعة المناقشة. Promovendus memasuki ruang sidang. يفتح الرئيس مراسم المناقشة. Ketua membuka sidang ujian promosi. Sidang ujian terbuka promosi doktor Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bagi saudara A. Syahid Robbani MPD, nomor induk mahasiswa 21304021002. Kami nyatakan dibuka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. تبدأ مراسم المناقشة. Ujian promosi dimulai. Saudara Promovendus A. Syahid Robbani, namanya bagus sekali. Lahir 23 Desember 1996, asisten ahli penata tingkat 1 2B, Degung Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo. Betul? Iya. Nama ayah Pak Nidam. Selamat datang Pak. Sehat Pak? Kopiahnya bagus sekali. Putih warnanya. Nama Ibu Suhamidah. Sehat Ibu? Nama istri Nur Uswatun Hasanah. Oh, yang sana, biar dekat suaminya. Jadi kalau ada apa-apa cepat ya. Anak Kaisa Takia Rabbani. Nggak ikut? Oh, ikut. Oke. Nomor HP nanti saya kasih tahu kalau saya dihubungi lagi. Saudara Promovendus, berikut para penguji. Prof. Dr. Sugeng Sugiono MA, Promotor 1. Beliau adalah guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Duduk nomor 1 sebelah kanan ketua. Sehat Prof? Ya. Sudah sarapan tadi pagi? Sepertinya sudah ya. Prof. Sigit Purnama MPD, Promotor 2, Penguji 2, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melalui Zoom. Bisa mendengar saya Pak Sigit? Bisa, Prof. Oh, oke. Sehat? Alhamdulillah sehat.
Sarapannya berapa kali? Harus sekali ini, Prof. Oh ya, besok lagi ya. Prof. Dr. Tulus Mustafa LCMA, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, duduk nomor 2 sebelah kanan. Kullu syai' tamam, Ustaz? Tamam. Alhamdulillah. Tanawulul futur? Alhamdulillah. Marratain, marrah wahidah, marrah faqat. Ghadan tanawulul futur? Insyaallah. Prof. Nurdin SAG SSMA, penguji 4, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, duduk nomor 3 sebelah kanan ketua. Siap, Prof? Dr. Muhammad Sotik MSI, penguji 5, dosen UIN Sunan Kalijaga, duduk nomor 2 sebelah kiri ketua. Sehat, Pak? Bikhair. Takallum Arabi ya, tahadus ya. Oke. Prof. Dr. Muhammad Syabri bin Syahrir, penguji 6, beliau Guru Besar Internasional Islamic University Malaysia, hadir virtual Zoom meeting. Apa kabar Prof. Muhammad Syahrir bin Syahrir? Alhamdulillah. Sehat? Sehat? Baru sembuh dari demam denggi. Oh, ada demam denggi di sana ya? Berarti sama Iya. dengan di sini ya? Oke. Ya, sama. Promo Vendus. Sebelum ujian dilanjutkan, saudara mempresentasikan isi disertasi antara lain pokok permasalahan, 2 kerangka konseptual teori, proses dan prosedur penelitian, temuan hasil penelitian, dan sumbangan untuk mengembangkan keilmuan bahasa Arab. Ibu bisa pasang stopwatch. Ya, ini saya agak pelit soal waktu ya, 10 menit ya 10 menit, kalau lebih ya saya stop itu. Tamam? Oke, 10 menit ya, tolong di semuanya mendapatkan waktu 10 menit. Saya persilahkan 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-muhtaram Raisul Lajnatil Munaqashah Al-Ustadz Dr. Al-Makin والمحترمة السكرتير لجنة المناقشة الدكتورة أمي بررة والمحترمان المشرفان في كتابة هذه الرسالة الأستاذ الدكتور سوغن سوغيونو والأستاذ الدكتور سيجد برنامة والمحترمون الممتحنون الأستاذ الدكتور طولس مصطفى والأستاذ الدكتور نوردين والدكتور محمد جعفر صادق والأستاذ الدكتور محمد صبري بن شهرير. أتشرف وأيها الحاضرون رحمكم الله، أتشرف أن أقوم بين أيديكم لإلقاء رسالتي تحت العنوان الانغماس اللغوي في تعليم اللغة العربية على أساس التكنولوجيا، تحليل بيئة التعليم الغنية بالتكنولوجيا من منظور الإطار المرجع العروبي. الملخص: اكتشف الباحث نموذجا للانغماس اللغوي الغني بالتكنولوجيا، ويتطلب التوازن بين اللغة والمحتوى والتكنولوجيا. في هذا النموذج تعمل التكنولوجيا كوسيلة ومصدر لإدخال اللغة للطلاب، ويأخذ المعلم دور الميسر والمصحح والمدقق. يجري تنفيذ الانغماس اللغوي القائم على التكنولوجيا في مدرسة المتوسطة الإسلامية الأزهر القاهرة يوغياكرتا وفقا لبرنامج التعليم الوطني، وهو مشروع تعزيز مواصفات طلاب بانجاسيلا أو يسمى BP5، والتعليم المتميز أي يسمى بpembelajaran berdiferensiasi كمزية تنفيذ الانغماس اللغوي الغني بالتكنولوجيا في إندونيسيا.
Selanjutnya, penelitian ini dilatar belakangi di mana imersi bahasa yang merupakan salah satu cara terbaik dalam mempelajari sebuah bahasa idealnya dilakukan dengan melakukan kunjungan ke negara penutur. Namun demikian, salah satu penelitian menunjukkan bahwasanya kendala sosial ekonomi menjadi faktor yang menghambat banyak siswa, banyak pembelajar untuk melakukan kunjungan tersebut. Maka dari itu dibutuhkan bentuk lain dari penerapan imersi bahasa, yaitu dengan membentuk sebuah lingkungan pembelajaran di mana pembelajar dapat mempraktikkan bahasa mereka di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwasanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa dapat mereplikasi pembelajaran bahasa yang imersif. Beberapa jenis teknologi yang sudah pernah diteliti berkaitan dengan penerapan imersi bahasa berbasis teknologi seperti virtual reality, kemudian game, Gmail, film kartun, dan juga YouTube. Kemudian ini beberapa game yang sudah dikembangkan oleh penelitian-penelitian terdahulu, di mana ada game Legend of Dragon dan juga game Delivery Ghost yang dikembangkan untuk pembelajaran bahasa Cina yang imersif, dan juga virtual reality menggunakan aplikasi VTime untuk pembelajaran bahasa Jerman. Dari literatur review juga kami menemukan bahwasanya database Scopus penelitian terkait dengan imersi bahasa yang berkaitan dengan bahasa Arab pada tahun 2020 dan 2022 masih sangat minim, dan kami hanya menemukan satu penelitian saja. Dengan didasarkan pada hasil penelitian terdahulu di mana teknologi dapat mereplikasi pembelajaran bahasa Arab yang imersif, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model imersi bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab kaya teknologi, kemudian menemukan pola interaksi, kemudian pembelajaran autentik, koreksi, kemudian penghambat dan juga pendukung, serta mengukur level keterampilan berbicara siswa dalam imersi bahasa berbasis teknologi perspektif CFR. Imersi bahasa mengibaratkan pembelajaran bahasa itu seperti lautan, di mana dan menganggap bahwasanya siswa harus dicelupkan ke dalam lautan itu agar mereka dapat menggunakan bahasa secara fungsional. Kami merumuskan kerangka konseptual yang berkaitan dengan successful language immersion atau keberhasilan penerapan imersi yang berdasarkan pada yang terdiri dari 4 aspek, yaitu lingkungan, guru, pimpinan, dan juga pelajar. Kemudian penelitian ini kami lakukan dengan penelitian kualitatif di SMP Islam Al-Azhar Kairo Yogyakarta. Kami mengumpulkan data dengan teknik observasi non-partisipan, kemudian wawancara semi terstruktur, dan juga dokumentasi. Data yang kami peroleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data model Miles and Huberman. Penelitian ini menemukan model imersi bahasa berbasis lingkungan pembelajaran kaya teknologi, di mana interaksi yang melibatkan siswa, teknologi, dan juga guru membentuk sebuah lingkungan bahasa. Kemudian lingkungan bahasa ini, guru dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator, kemudian korektor, dan juga validator. Sedangkan teknologi berperan sebagai media dan juga provider atau sumber input bahasa bagi siswa. Selanjutnya model ini diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek karena dukungan dari teknologi, dan kemudian dapat melakukan pertemuan online dengan penutur bahasa Arab langsung, serta model imersi ini diperkuat dengan kegiatan dan program kebahasaan yang dilaksanakan di luar kelas. Beberapa karakteristik dari model ini, yang pertama yaitu pencelupan terhadap bahasa target dilakukan bersamaan dengan pencelupan terhadap teknologi. Kemudian teknologi menjadi salah satu sumber input bahasa bagi siswa. Kemudian yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator, korektor, dan juga validator. Yang keempat, kontrol dan monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan dengan kerjasama berbagai pihak. Yang kelima, dinamis dalam mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, tersedianya program dan kegiatan kebahasaan di luar kelas. Temuan lain dari penelitian ini adalah berkaitan dengan peran guru, di mana peran guru tidak hanya sebagai korektor saja sebagaimana yang disebutkan pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini kami menemukan bahwasanya guru juga berperan sebagai fasilitator dan juga validator. Validator dalam arti siswa secara aktif mencari melalui teknologi, kemudian pengetahuan yang mereka peroleh
melalui teknologi itu mereka seringkali merasa ragu atas kebenarannya, sehingga mereka membutuhkan seorang yang memberikan validasi, tidak hanya koreksi. Kemudian berkaitan dengan faktor penghambat dan pendukung, kami menemukan bahwasanya berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi dapat berubah seketika menjadi penghambat, sehingga yang dibutuhkan adalah meningkatkan kesadaran siswa untuk penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran bahasa. Terakhir, kami mengukur level keterampilan berbicara siswa perspektif CFR dan menemukan bahwasanya level keterampilan siswa berada pada level A1. Kami mengukur melalui kriteria penilaian lisan, kemudian sustain monolog dan juga addressing audience. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketepatan waktunya. Mari kita undang Prof. Dr. Sugeng Sugiono mengajukan pertanyaan dengan waktu 10 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, Promofindos kan mengatakan bahwa inversi bahasa itu dianggap menjadi salah satu alternatif, kalau yang bukan yang tidak terbaik, tapi cukup baik di dalam proses pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Arab. Apa alasan saudara Anda berani mengatakan seperti ini? Yang pertama, karena imersi bahasa itu mempunyai prinsip di mana tadi siswa dicelupkan ke dalam lautan bahasa, dan yang menjadi poin penting dari imersi bahasa adalah interaksi yang intensif, dan ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Tulus dalam pidato guru besarnya, bahwasanya imersi bahasa itu bahkan dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan gangguan dari bahasa ibu, kurang lebih seperti itu. Saya lupa istilahnya seperti apa, Prof. Mohon maaf. Kemudian selain itu imersi bahasa juga mempunyai prinsip di mana bagaimana siswa itu bisa belajar bahasa target sebagaimana dia mempelajari bahasa ibu. Kurang lebih seperti itu, Bro. Yang Anda maksud gangguan itu interferensi itu ya, Okay. Antara bahasa ibu dengan bahasa target. Interferensi bahasa. Terima kasih, Ini Bro. kelebihannya siswa bisa lebih cermat di dalam menghadapi interferensi itu, jadi tidak terjebak pada dualisme bahasa begitu. Karena ada. Terima kasih. Saya lanjutkan. Anda menggunakan pendekatan teknologi rich learning environment. Sejauh mana teknologi ini bisa mereplikasi kegiatan inversi bahasa? Teknologi rich learning, jadi penggunaan teknologi yang beragam itu memudahkan siswa untuk mencari kebutuhan belajar mereka. Jadi kalau yang kami temukan, imersi bahasa yang tidak dilakukan melalui teknologi, mereka akan memperoleh input bahasa sebagian besar dari lingkungan di mana dia berinteraksi. Sedangkan dalam teknologi rich learning ini, teknologi juga memberikan input bahasa atau memberikan dukungan bahasa. Ibaratnya mereka mau mencari pengetahuan bahasa, mereka bisa mencari lewat teknologi. Kurang lebih seperti itu, Prof. Ya, baik. Dalam rangka mewujudkan sebuah pembelajaran dalam lingkungan imersi bahasa itu, apakah diperlukan prerequisite, syarat-syarat tertentu baik dari siswa maupun guru, mengingat ya banyak keterbatasan yang dimiliki oleh pembelajar, khususnya kapasitas mereka atau kompetensi dasar mereka tentang bahasa Arab, dan juga kompetensi mereka dalam penggunaan literasi digital itu, apalagi untuk gurunya. Anda sebutkan guru tidak sekedar motivator, fasilitator, bahkan validator begitu. Coba Anda jelaskan itu. Baik. Dalam literatur yang kami temukan, kami menemukan ada beberapa literatur, tidak hanya satu, yang menyebutkan bahwasanya
siswa itu seharusnya sudah mempunyai kemampuan berbahasa terlebih dahulu sebelum melakukan imersi bahasa. Karena kenapa? Sebuah penelitian yang dilakukan di Malaysia terhadap mahasiswa Jepang yang belajar di sana, itu mereka merasa kebingungan dan mereka khawatir untuk melakukan interaksi dengan rekan-rekannya karena tidak memiliki basic bahasa tadi. Kemudian seperti yang Prof sebutkan tadi, bahwasanya salah satu yang dibutuhkan adalah tentu literasi digital yang terdiri dari konseptual, fungsional, dan juga audiovisual. Demikian, Prof. Baik. Jadi untuk menciptakan imersi bahasa memang harus ada persyaratan-persyaratan khusus ya. Tidak semua lembaga pendidikan bisa melaksanakan seperti ini. Ini nampaknya sangat ideal sekali yang Anda sampaikan ini. Baik. Anda menggunakan perspektif Common European Framework of Reference for Language ya. Ini kan sebuah perspektif yang hanya merupakan menghasilkan gambaran-gambaran yang sifatnya ilustrasi saja tentang penjenjangan level-level hasil proses belajar itu. Nah, sejauh mana ya hasil pendekatan ini, CFR ini bisa dijadikan kerangka acuan di dalam menyusun ya sebuah kurikulum yang sesuai dengan lingkungan belajar siswa itu. Jadi sejauh mana ya, efektif? Mengingat begini, belajar bahasa kan tidak hanya tentang skill, keterampilan membaca, mendengar, menulis, tapi juga ability, kemampuan. Dibutuhkan kemampuan, juga attitude, sikap, knowledge. Ya, itu ya. Bagaimana ini Anda sejauh mana bisa mengantarkan sebagai dasar kerangka untuk menyusun kurikulum yang ideal itu? Jadi CFR menjadi salah satu rekomendasi kami untuk seperti mengintegrasikan imersi bahasa dengan teknologi berdasarkan pada CFR. Kenapa? Karena CFR dengan tingkatannya dan deskriptor yang ada di dalamnya itu memudahkan lembaga pendidikan dan juga guru, bahkan siswa sendiri untuk mengarahkan mereka pada jenjang per jenjang untuk belajar bahasa Arab jenjang per jenjang, sehingga mungkin dalam praktiknya nanti guru dapat menjadikan CFR itu sebagai patokan misal untuk menentukan materi apa yang akan diajarkan secara bertingkat, sehingga nanti gurunya tidak kebingungan misal tiba-tiba mengajarkan langsung pada level yang atas terlalu tinggi atau mungkin terlalu bawah, kurang lebih seperti itu, Prof. Oh, ini nampaknya ini sesuai kalau diterapkan dalam kursus, bukan dalam lembaga resmi begitu ya. Kelas 1 ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, jangan-jangan nanti saya melihat level-level yang dicapai oleh CFR itu A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ini saya khawatirnya seperti itu. Nanti jangan-jangan yang diajarkan pada sanawiyah, SMP itu hasilnya sama levelnya dengan yang di aliyah gitu, sama A1 gitu. Saya khawatirkan begitu. Kemudian ada yang mengatakan kalau B1 seperti kalau dalam bahasa Inggris setara dengan TOEFL gitu ya. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan Anda bisa menjadikan ini menjadi kerangka acuan yang betul-betul bisa dipedomani untuk pendidikan bahasa Arab. Terima kasih atas waktu. Terima kasih, Prof. 10 menit. Selanjutnya kita undang Profesor Sigit Purnama dengan waktu 10 menit. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Al-Makin, Sekretaris Sidang, dan Bapak Ibu semua, dan penguji, dan Saudara Promovendus Mas Syahid. Ya. Saya langsung saja pertama, temuan penelitian Anda yang pertama adalah sebuah model imersi bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab yang kaya teknologi, yang menyeimbangkan antara bahasa, konten, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana memilih teknologi yang paling efektif untuk mencapai keseimbangan itu. Baik. Dalam kajian literatur review kami, di situ disebutkan bahwasanya teknologi berbiaya tinggi
belum tentu bisa menjadi faktor utama dalam belum tentu bisa efektif. Dalam arti teknologi berbiaya rendah juga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pembelajaran bahasa atau pembelajaran secara umum. Sehingga dalam hal ini kami menganggap bahwasanya teknologi tertentu itu tidak bisa disebutkan sebagai yang ini lebih efektif, yang itu lebih efektif, karena bukan hanya faktor teknologi itu yang menentukan efektivitasnya, tetapi juga dari literasi digital atau kemampuan guru dan siswa dalam penggunaannya. Kemudian ada berbagai hal lain, mungkin kemampuan sekolah untuk mengadakan teknologi itu dan sebagainya. Demikian, Prof. Baik. Pertanyaannya diteruskan. Kalau dalam konteks Indonesia misalnya, atau mungkin Yogyakarta, kira-kira kriteria pemilihannya seperti apa untuk memilih teknologi yang tepat? Dalam pandangan kami, handphone yang sekarang sudah umum dimiliki oleh siswa sangat berpotensi untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam pembelajaran bahasa. Jadi para siswa cukup membawa handphone begitu ya? Oke, karena dengan handphonenya dia bisa mengakses berbagai layanan, berbagai website, berbagai aplikasi yang mendukung pembelajaran bahasa. Demikian, Bro. Baik. Tapi dalam prakteknya ini juga problematis kan? Kalau penggunaan handphone ini di lembaga-lembaga pendidikan Islam terutama. Bagaimana mengantisipasi itu? Hal itu juga yang menjadi keresahan kami sehingga kami mengangkat tema penelitian ini, bahwasanya kami ingin menggali lebih dalam bagaimana teknologi ini bisa dikendalikan dalam pembelajaran dan dikuatkan untuk tujuan pembelajaran itu. Dari hal ini kami mendapatkan beberapa informasi, beberapa data yang kami susun dalam disertasi kami. Di antaranya adalah misal adanya penggunaan sistem screen timer, Prof, yang digunakan untuk membatasi akses siswa terhadap aplikasi-aplikasi di luar aplikasi pembelajaran. Kemudian bisa juga menggunakan Apple Classroom, yang mana Apple Classroom itu memudahkan guru dalam melakukan kontrol langsung dari perangkatnya masing-masing, kurang lebih sama seperti yang ada di warnet. Demikian, Bro. Baik. Yang kedua, dalam hasil penelitian Anda menyebutkan beberapa faktor pendukung dan penghambat ya dalam penerapan imersi bahasa berbasis teknologi. Nah, berdasarkan riset Anda, Saudara Provendus, faktor mana sih yang paling dominan mempengaruhi ya penerapan imersi bahasa ini, dan bagaimana lembaga pendidikan atau sekolah itu bisa mengatasi faktor-faktor itu? Untuk faktor pendukung dan penghambat bagi saya yang paling utama itu sama, Prof, yaitu kemampuan siswa dalam memanfaatkan atau mengoperasikan perangkat teknologi itu. Kenapa seperti itu? Kemampuan atau kelihayan mereka dalam menggunakan, mengoperasikan teknologi itu mendukung mereka untuk belajar. Bahkan seringkali saya pernah menemukan ketika observasi di mana siswa itu ketika belajar dia memperhatikan, namun setelah memperhatikan dia buka ke yang lain, kemudian tapi sebelum membuka aplikasi lain dia sudah mengantisipasi dengan saya kemungkinan besar akan ditanya ini, atau pertanyaan selanjutnya nanti gurunya akan seperti ini, sehingga dia mencari jawaban dari situ. Kemudian ketika ditanya langsung di swipe, kemudian langsung bisa ibaratnya menjawab apa yang ditanyakan. Atau selain itu juga faktor pendukung karena kemampuan siswa dalam mengoperasikan teknologi ini juga mereka bisa dengan gampang untuk share screen mirroring misalnya, kemudian mencari Al-Ma'ani karena sudah dibiasakan mencari di kamus digital, kemudian belajar melalui website platform-platform penerjemah seperti itu.
Kemudian hal ini juga menjadi penghambat. Kenapa? Karena seringkali kelihayan mereka dalam mengoperasikan itu menyulitkan kontrol dari guru. Bahkan yang paling yang membuat saya kaget yaitu di mana mereka itu mampu membobol sistem yang tadi yang saya sebutkan, yaitu screen mirroring. Ternyata sistem itu bisa berjalan beberapa bulan, tapi setelah itu mereka mampu untuk membobolnya, dan ternyata itu terjadi karena keingintahuan mereka. Jadi mereka mencari terus bagaimana caranya agar bisa mengakses yang lain-lain seperti itu. Maka dari itu, seperti yang kami sampaikan tadi, yang paling utama untuk dilakukan adalah meningkatkan kesadaran mereka akan penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Demikian, Bro. Apakah saudara Profedus mau mengatakan bahwa guru-guru bahasa Arab kurang lihai menggunakan teknologi dibandingkan siswanya? Hal itu juga menjadi salah satu menjadi salah satu hal yang diakui, Bro, oleh berdasarkan hasil wawancara kami, di mana guru pertama merasa minder. Guru merasa minder karena seperti tadi yang Prof sebutkan, di mana siswa itu seakan-akan lebih cepat dalam menguasai teknologi itu dibandingkan dia, seperti itu. Oke, dalam konteks penelitian Anda, saudara Profendus, bagaimana kan ini kan faktor guru kan menjadi penting juga. Bagaimana mempersiapkan guru-guru bahasa Arab dalam menerapkan imersi bahasa ini? Tentunya imersi bahasa tidak mungkin dilakukan dengan mencelupkan secara cuma-cuma, dalam artian seperti itu, karena dalam literatur disebutkan bahwasanya guru dan yang dicelupkan itu harus sama-sama tahu tentang program imersi itu. Jadi dalam arti guru harus tahu apa tujuan dari imersi bahasa itu, dan siswa harus tahu bahwasanya dia akan melakukan imersi. Kurang lebih seperti itu, Bro. Baik, yang terakhir, riset Anda kan dilakukan di SMPA Islam Al-Azhar Kairo. Kira-kira model ini aplikatif nggak untuk diterapkan di sekolah-sekolah lain di Indonesia? Khususnya barangkali di Jogja dulu lah. Kira-kira di Jogja aplikatif nggak nih model imersi bahasa berbasis teknologi? Berdasarkan hasil uji transferability yang kami lakukan terhadap 6 orang guru bahasa Arab di berbagai lembaga pendidikan, di berbagai tingkatan juga, mereka menyebutkan bahwasanya model ini sangat memungkinkan untuk digunakan dengan berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi dari setiap lembaga. Seperti itu, Pak. Kira-kira seperti apa kondisi lembaga yang Anda maksud, seperti apa? Misal Gambarannya. salah satu sekolah di MBS misal itu menyebutkan hal ini, model ini sangat memungkinkan untuk digunakan, bahkan mereka juga bisa mendatangkan native speaker secara langsung untuk memperkuat itu, tapi sistem sistem pondok pesantren seperti tadi itu tidak memungkinkan setiap siswa untuk menggunakan teknologi 1:1, sehingga teknologi yang digunakan mau tidak mau harus tetap terpusat kepada guru, atau dalam arti teknologinya langsung dikendalikan oleh guru, bukan siswa yang megang teknologi 1:1 seperti itu, Bro. Baik, terima kasih. Waktu kami serahkan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Kita selanjutnya mempersilahkan Prof. Tulus Mustafa dengan waktu 10 menit. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Badi'an zi bad'in uqaddimu at-tahni'ah lit-talib syahid rabbani Jazakumullah khair. بأنه استطاع أن يقدم لنا أطروحته اليوم، وهو أول طالب في
fi hadzal qism. Yamtahinu fi risalatil maftuhah. Yang kedua, saya juga berbahagia karena Anda telah merespon genderang yang telah saya tabuh gitu, yaitu genderang imersi bahasa. Disertasi Anda telah memecah kebuntuan di dalam yang selama ini yang melilit di dalam pembelajaran bahasa Arab, yang muter-muter hanya di kurikulum, tapi isi kurikulumnya itu hampir tidak berubah, muter-muter di situ. Anda telah menjawab sesuai dengan tantangan. Ada imersi, ada variabel imersi, ada teknologi, dan ada CFR, yang itu bagian dari mata kuliah yang ada di program S3 PPA ini. Saya akan meneruskan pertanyaan khususnya Prof. Sugeng tentang imersi. Jadi program imersi itu secara operasional apa saja yang dilakukan, yang harus dilakukan dalam suatu lembaga yang menggunakan program imersi ini? Silakan. Tentunya yang pertama adalah mempersiapkan lingkungan, atau dalam arti ketika kita ingin mengajarkan siswa renang, ya kita harus siapkan airnya dulu di kolam, begitu Bro. Jadi menyiapkan lingkungan di mana nanti siswa akan mencelupkan dirinya di situ. Kemudian yang kedua tentu harus ada sebagaimana yang disampaikan Prof. Sugeng di saat ujian kelayakan, bahwasanya ketika siswa itu akan berenang, otomatis guru juga harus berenang, harus ikutan basah untuk mengajarkan siswanya itu berenang. Jadi dua hal yang menurut kami sangat penting adalah yang pertama lingkungannya, dan ini sesuai dengan literatur yang disebutkan bahwasanya lingkungan yang menyediakan bahasa bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah interaksinya, interaksi yang intensif. Demikian. Sebetulnya intinya apa itu sebenarnya imersi itu? Ingrimas lughawi itu intinya apa? Intinya adalah bagaimana siswa bisa melakukan interaksi yang intensif dalam lingkungan bahasa yang sudah disediakan. Ya, itu bukan intinya sebetulnya. Intinya adalah istikhdam lughatul hadaf fi ta'limil lughah Arabiyyah. Intinya kan itu. Maka pertanyaan selanjutnya, istikhdamnya itu kapan? Istikhdam lughatul hadaf, dalam hal ini istikhdam lughah Arabiyyah itu kapan? Dalam kegiatan akademis maupun non akademis, kalau di sekolah, kurang lebih begitu Bro. Misal kalau dalam implementasinya ada beberapa bentuk implementasi berdasarkan kajian kami. Yang pertama dengan keluar negeri, dengan abroad. Kemudian yang kedua itu adalah dengan pengajaran bahasa, pengajaran mata pelajaran yang selain bahasa Arab juga diajarkan dengan bahasa itu. Kurang lebih mungkin 50% untuk yang parsial, kemudian 100% untuk yang total. Begitu. Ya, jadi sebagai tambahan, segala aktivitas pembelajar itu, belajar bahasa Arab itu harus dengan bahasa Arab. Ya, di kelas ada rihlat, ada mawaqif lughawiyah, dibawa ke pasar, dibawa ke mall, dibawa ke studium jurnal dan seterusnya, kan begitu ya? Baik. Apakah Anda bisa menyampaikan kepada kami, umpamanya kita ini lembaga yang tentu dari bacaan saudara, walaupun di sini tidak ada, lembaga yang sudah menerapkan ingrimas lughawi, ya kan, dalam pembelajaran bahasa Arab, karena Anda mengatakan bahwa ingrimas lughawi itu suatu yang metode yang bagus begitu, menghasilkan begitu. Adakah contoh bandingkan antara ma qoblal ingrimas dengan ma ba'dal ingrimas? Untuk di Indonesia sendiri, sejauh yang kami tahu, belum ada lembaga pendidikan yang berani menyatakan secara
secara gamblang bahwasanya mereka menerapkan imersi bahasa sejauh yang saya tahu, Prof. Seperti itu. Ya, mestinya ada ya. Oke, tapi dalam praktiknya memang prinsip Ingimas Al-Lughawi sudah diterapkan di berbagai lembaga, terutama di pondok pesantren, misal seperti Gontor, seperti itu, Prof. Pertanyaan selanjutnya, SMP Al-Azhar Kairo yang menjadi objek penelitian Anda. Ini lembaga itu, guru-gurunya itu memang merasa bahwa mereka menerapkan imersi bahasa? Tidak, Prof. Tidak? Iya. Oh, jadi apa posisinya di situ sebagian? Kami mencari ibaratnya menyesuaikan dengan prinsip-prinsip imersi bahasa tersebut. Jadi kami melihat dari prinsip-prinsip tersebut bahwasanya ini tergolong ke dalam imersi bahasa parsial yang mana menggunakan bahasa target itu 50%. Karena salah satu program unggulan dari SMP Islam Al-Azhar Kairo itu adalah trilingual, pembelajaran berbasis trilingual. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Salah satunya misal di E-modul itu dalam pembelajaran bahasa Arab, maka di situ yang digunakan adalah full bahasa Arab. Kemudian kalaupun ada nanti biasanya akan diselipkan dengan bahasa Inggris, kurang lebih seperti itu, Bro. Baik, Anda ini kaitannya dengan CFR. Anda membuat kesimpulan bahwa bahasa yang diajarkan di objek penelitian ini kaitannya dengan CFR itu A1, gitu ya? Oke, Bro. A1. Bagaimana cara Anda mengukur antara konsep CFR A1 dengan objek penelitian bahkan spesifik dalam bicara? Itu gimana cara mengukurnya? Jadi ini juga merupakan salah satu kelemahan, salah satu keterbatasan dari penelitian kami, di mana kami hanya kami mengukur keterampilan berbicara siswa itu hanya berdasarkan pada observasi. Jadi kami menggunakan deskriptor yang kami jadikan sebagai kriteria penilaian, deskriptor yang ada di CFR itu yang terdiri dari kualitatif aspek yang ada 5 hal tadi, kemudian dari addressing audience dan sustain monolog. Nah, di situ deskriptor yang ada di situ kami jadikan kriteria penilaian lisan untuk mengukur dengan melakukan dengan observasi terhadap level keterampilan berbicara siswa. Jadi seperti itu, Pak. Ini kalau pertanyaannya, Anda sendiri pernah nggak mengalami imersi bahasa? Secara prinsip pernah ketika di pondok pesantren. Kemudian mungkin pernah juga ketika ke Arabnya, seperti itu, Bro. Karena kan salah satu bentuk imersi bahasa adalah dengan melakukan kunjungan ke negara penutur. Kemana? Alhamdulillah waktu itu ada umroh, Bro. Ya, itu bedanya umroh dengan Ingimas Al-Lughawi itu jauh. Okay. Umroh itu kan ibadah, ketemu aja atau Ingimas itu ada al-qasd, itu ta'lim itu kok, ta'lim wa ta'lumiha. Okay. Jadi tidak setiap ketemu orang Arab itu Ingimas, dan tidak setiap berada di lingkungan Arab itu Ingimas. Jadi harus ada proses pembelajaran yang terstruktur, begitu ya. Okay. Kira-kira Anda sebagai dosen di UAD ya, Bro. Kira-kira apa yang akan Anda terapkan ini Ingimas Al-Lughawi di dalam lembaga Anda? Bukan hanya S1, dari S1 sampai C2 itu kira-kira apa kira-kira yang akan Anda terapkan? Mubazir kalau Anda membuat disertasi yang seperti ini kemudian lembaganya tidak ada manfaat apa-apa. Rencana kami selanjutnya adalah kami ingin agar mahasiswa yang selama ini bermain game itu bisa memanfaatkan gamenya itu untuk imersi bahasa. Misal saat ini mahasiswa itu bahkan mungkin di dalam kelas, Prof, kalau kita menyadari mereka itu mungkin kalau HP-nya sudah miring ya, itu sudah bukanya beda gitu ya, Prof. Kalau HP miring, salah satu game misalnya Mobile Legend. Waktunya sudah habis. Oh, baik, nanti diskusinya diteruskan setelah ini. Siap, Prof. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Kita undang Prof. Nurdin dengan waktu 10 menit.
sampaikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan ya selamat kepada Promovendus ya yang telah berhasil sampai pada pada podium panas itu ya. Dan juga senang sekali mendengar bahwa ini adalah promosi pertama ya dari angkatan kedua, bukan berarti melewati angkatan pertama gitu kan. Ini saya kira suatu usaha yang sangat bagus ya. Judul yang diajukan ya dalam penelitian disertasi Anda adalah imersi bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi ya, analisis teknologi rich learning environment, perspektif CFR ya. Dalam pembelajaran bahasa itu kan memang ya sebagaimana tadi sampaikan, saya kira banyak sekali ya pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Ya salah satunya adalah imersi ya. Nah, pertanyaan pertama saya, dari berbagai pendekatan ya sebagai orang yang bergelut ya di dalam nanti bahasa sebagai pakar dalam pembelajaran bahasa itu, kira-kira kenapa imersi ini menjadi perhatian Anda ya. Nah, kalau misalnya yang lainnya juga banyak gitu kan. Nah, kira-kira apa? Karena salah satunya adalah disebabkan karena kajian imersi bahasa khususnya dalam bidang bahasa Arab itu masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam, kurang lebih begitu. Iya. Dan imersi bahasa ini juga memberikan kesempatan untuk siswa itu belajar bahasa dalam waktu yang lebih singkat dengan kemampuan yang lebih baik. Begitu dalam literatur ya, Prof. Artinya memang Anda sudah menganggap bahwa salah satu kelebihan dari pendekatan yang lain ya. Pendekatan yang lain bahwa imersi itu mengungguli ya seluruh pendekatan-pendekatan pembelajaran bahasa yang lainnya. Oke. Apakah itu dugaan atau memang sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa imersi itu adalah sebuah pendekatan yang melebihi, bisa membuat lebih cepat ya daripada pendekatan-pendekatan yang lainnya? Yang sejauh yang kami baca itu seingat kami bahwasanya di situ tidak disebutkan bahwasanya penulis membandingkan dengan pendekatan yang lain. Namun dia hanya menyebutkan bahwasanya pendekatan imersi bahasa ini memungkinkan siswa untuk memperoleh keterampilan berbahasa dalam waktu yang singkat dengan keterampilan yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu, Bro. Judgement akademik ya yang diperoleh ya secara ilmiah menyatakan bahwa imersi ini merupakan ya salah satu pendekatan yang paling ya baik, yang paling bisa mempercepat ya penguasaan bahasa dibandingkan lainnya ya. Artinya cuma diperkirakan atau dilihat bahwa dengan keterlibatan orang ya, atau tadi istilahnya dicelupkan ke dalam sebuah lingkungan yang sangat mendukung, maka itu akan membuat pembelajar tadi kemudian bisa lebih cepat ya ketimbang pendekatan yang lainnya. Oke. Nah, kemudian saya melihat di sini bahwa Anda melihat imersi ini dalam analisis teknologi ya, artinya berbasis pada teknologi ya. Ini tentu akan muncul sebuah pertanyaan kan. Jadi ada kekhawatiran ya kalau misalnya fokus pada teknologi, yang saya khawatirkan nanti anak-anak itu justru tidak bisa berbahasa tanpa teknologi, tanpa HP-nya. Padahal bahasa itu kan semestinya
dia lepas gitu kan. Tidak perlu lagi lihat ini gitu kan. Nah, takutnya nanti dia terjadi ketergantungan ya, apalagi kan sudah ada itu teori-teori teknologi amnesia itu. Nah, kalau dulu agenda-agenda itu tanpa ada ini biasanya bisa kita hafal mudah itu. Dengan adanya teknologi kita kayak nggak punya lagi waktu untuk masukkan dalam pikiran kita. Sehingga ditanya kapan? Oh, sebentar dulu lihat. Nah, takutnya nanti pas berbahasa, oh sebentar saya dulu lihat kamus gitu. Nah, gimana itu? Jadi ini ada juga saya harus saya sebagai peneliti ya, sebagai pakar di situ harus mencoba melihat ya, mengantisipasi atau memberikan nanti sebagai masukan, jangan sampai terjadi ketergantungan, artinya pembelajarannya beberapa bahasa gitu kan, artinya jadi penguasaan bahasa ditaruh di dalam HP-nya bukan pada pikirannya. Gimana Anda menjelaskan? Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Prof. Nurdin. Karena demikian juga yang kami dapatkan data di lapangan bahwasanya kemudahan yang diberikan oleh teknologi itu membuat siswa itu malas untuk dalam arti mempraktikkan atau seperti tadi yang Prof sampaikan, memasukkan pengetahuan itu ke dalam pikirannya. Misal salah satu contohnya adalah dalam Maharoh Kitabah, di mana mereka itu lebih memilih untuk mengetik dengan keyboard dibanding dengan menulis tangan. Kemudian misal ada pengetahuan baru yang diberikan di papan tulis, mereka akan menulis mereka akan lebih memilih untuk memfoto. Sementara mereka tidak mau mencatat pengetahuan baru yang mereka temukan itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuma tadi maksudnya kan kalau itu mungkin pengetahuan ya, itu untuk mempreservasi atau menyimpan ya. Karena itu adalah alat teknologi juga memudahkan, karena kalau ditulis tangan mungkin sudah pindah lagi slide-nya gitu kan. Makanya kadang-kala difoto dulu gitu kan. Nah, itu kan pengetahuan ya. Nah, tetapi kalau bahasa ya, ini yang saya khawatirkan, berbahasa itu kan langsung interaktif gitu kan. Nah, ini kira-kira sebagai ahli ya pembelajaran bahasa, kira-kira bayangan Anda gimana mengantisipasi? Punya nggak kira-kira pikiran gitu kan? Mungkin dalam pandangan kami salah satunya cara untuk mengatasi hal itu adalah dengan interaksi secara langsung kepada mereka, sehingga mereka itu tidak tidak terbiasa untuk tergantung dengan teknologi yang digunakan. Kalau misal mereka tidak diberikan penguatan secara individual atau tidak diajak berinteraksi secara individual, maka mereka akan lebih 1 menit lagi ya. Baik, Bro. Untuk memilih teknologi seperti tadi, kurang lebih demikian. Iya. Oke, 1 menit lagi terakhir ya. Baik, Bro. Ini kan Anda menggunakan CFR ya, Common European Framework of Reference for Languages, itu kan ini kan sebuah standar yang diciptakan oleh kalau kita lihat European berarti di Eropa ya. Kenapa tidak menggunakan standar-standar memang yang misalnya di tempat penutur, apa nggak ada tuh ya, gimana? Karena CFR merupakan kerangka acuan pembelajaran yang paling banyak digunakan. Itu disebutkan dalam literatur yang kami baca, dan sudah menjadi mata uang, common currency, begitu disebutkan dalam sebuah penelitian. Demikian, Bro. Oke, terima kasih. Demikian Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Wal'an min fadlik Ustadz Muhammad Ja'far Sotik dulu ya. Ja'far Sotik dulu. Ya. Saya kira yang dari Malaysia. Pak Ja'far Sotik dengan waktu 10 menit. Pak Ja'far Sotik ada di mana? Ya. Saya kira itu Ja'far Ghairu Sotik. Ternyata Ja'far Sotik Haqqon. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ra'isil jalsah haisu atahani fursatan nafisatan laikai al-ulqiya al-mulahadat wal as'ilah. Fadilatar ra'isil jalsah wa syikirtir wal musyrifun wal munakisun wa ya ayyuhal hudurul kiram. Qabla an ulqi al-mulahadat wal as'ilah uhanni at-talib ala ma wasalta fil marhalah al-akhirah fil munaqashah al-maftuhah. Jazakumullah khair. Kama qila fil maqalah al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Jadi saya ucapkan selamat kepada Promovendus. Kalau ibarat pertandingan bola ini sudah sampai pada tahap final. Mas Muka Al-Kamil ya akhi Abdullah Syahid Robbani. Abdullah Syahid Robbani wal maktub Ayo. fil huna ana tasa'altu ma makna huna Abdullah ya. Okay. Alhamdulillah masih ingat namanya ya meskipun Alhamdulillah. sibuk mengerjakan al-inhimas al-lughawi. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum ke pertanyaan, penelitian yang baik itu ada novelty-nya, ada kebaruannya yang memberikan kontribusi dalam bidang pengetahuan, khususnya yang saudara tekuni adalah pembelajaran bahasa Arab dan juga memberi kontribusi kepada kehidupan. Sebagaimana yang saudara kutip tadi, inhimas al-lughawi melalui game virtual reality itu telah ada. Nah, saya ingin saudara menjelaskan secara singkat novelty atau kebaruan dari penelitian yang saudara lakukan itu apa? Silakan. Jadi salah satu nilai kebaruan dari penelitian kami jika didasarkan pada apa yang disampaikan oleh Pak Jafar tadi adalah salah satunya jenis teknologi yang digunakan. Dalam penelitian kami menemukan bahwasanya tidak hanya game dan virtual reality yang dapat digunakan untuk tujuan imersi bahasa, tapi juga ada augmented reality. Bahkan yang sederhana pun seperti video itu bisa digunakan sebagai project untuk pembelajaran bahasa Arab yang imersif. Demikian. Idzan ahsan law tazid baban wahidan hunaka taktub ma hiya al-inhimas al-lughawi ala asas at-teknolojia wa ma as-surut wa khair dzalik. Jadi sebaiknya perlu ditambahkan satu bab yang menjelaskan secara spesifik al-inhimas al-lughawi yang berdasarkan rich teknologi itu apa, syaratnya itu apa, seperti yang tadi ditanyakan oleh Prof. Sugeng, adakah syarat khusus? Kemudian mahia al-wasail, apa saja, seperti ditanyakan Prof. Sigit, sebenarnya tools atau alat yang paling efektif itu apa, teknologi apa? Nah, meskipun tadi jawabannya katanya handphone ya, padahal handphone itu ya saat ini di sekolah-sekolah itu belum semuanya mempunyai akses penuh. Oke, betul. Ada apalagi kalau sekolah-sekolah madrasah ya kadang-kadang di pesantren itu tidak diperbolehkan membawa handphone. Sehingga kalau tidak ada handphone, alternatifnya teknologinya apa? Gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam abstrak itu disebutkan bahwa imersi bahasa yang kaya akan teknologi ini sejalan dengan P5. Proyek penguatan profil pemuda Pancasila dan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, ini tentunya perlu mendapatkan penjelasan lebih. P5-nya aspeknya apa, profil apa, dimensi apa, dan pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada gaya belajar kinestetik, auditori, dan lain sebagainya. Nah, mohon dijelaskan. Jadi kami sebutkan bahwasanya imersi bahasa berbasis teknologi yang diterapkan di SMP Islam Al-Azhar Kairo Yogyakarta itu sejalan dengan
program pendidikan nasional yaitu P5 dan juga pembelajaran berdiferensiasi. P5 ini salah satu implementasinya adalah dalam personal project, atau ketika nanti siswa sudah kelas 3 mereka diberikan kesempatan atau mungkin menjadi tugas akhir mereka untuk melakukan mini research. Jadi melakukan mini research dan hal yang diteliti itu bebas. Salah satunya mereka diperbolehkan untuk meneliti terkait dengan bahasa Arab. Atau dalam hal yang lain, misal project itu merupakan salah satu subjek atau mata pelajaran yang ada di SMP Islam Al-Azhar Kairo Yogyakarta, dan pembelajaran berbasis proyek itu menjadi model pembelajaran yang paling dominan di sana. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu dimulai dari matrikulasi, di mana di sana ada diagnostic assessment. Jadi guru nanti akan melakukan diagnostik atau melakukan diagnosa terhadap level keterampilan mengelompokkan siswa, keterampilan mereka itu berdasarkan mengelompokkan mereka berdasarkan level keterampilan mereka. Jadi ada yang low, kemudian medium, dan juga high. Kemudian dasar diagnostik, hasil diagnosa ini menjadi dasar mereka untuk menentukan pendekatan yang akan mereka lakukan terhadap siswa yang berada di tingkatan yang berbeda tadi. Demikian. Baik. Ini nanti bisa dipastikan apakah esensi dari inhimas al-lughawi, yakni istikhdam al-lughah al-hadaf, itu tidak terlupakan ketika membuat proyek-proyek atau ketika pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan proyek itu memaksa mereka untuk melakukan bahasa Arab. Misal melakukan review rumah, ya kan, mereka ditugaskan untuk membuat proyek video yang berisikan review rumah. Mereka harus mereview dengan bahasa Arab. Hadza baiti launuhu asfar, kemudian hadza kursiyun wa hadza maktabun wa hadza abi, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjut, bahwa salah satu cara pembelajaran bahasa yang terbaik adalah dengan imersi bahasa. Kemudian kalau orang harus belajar bahasa ke luar negeri itu terhambat kendala sosioekonomi. Maka solusi alternatifnya tawaran saudara adalah yang berbasis teknologi. Ini. Kira-kira kalau dihitung pakai kos itu biayanya berapa? Untuk model pembelajaran al-himas al-lughawi ala asasi teknologi ini. Kami belum ada pandangan untuk itu, mohon maaf. Iya, sehingga dalam uji transferability yang saudara lakukan itu kan di sekolah-sekolah yang berbeda. Nah, kadang-kadang saya membaca keterbatasannya itu ada yang tidak bisa menggunakan teknologi. 1:1 perangkat. Nah, ini mungkin karena dari awal tidak diperkirakan lebih dahulu kira-kira kalau ya kosnya atau biayanya berapa sih? Ya, saya khawatir jangan-jangan yang alternatif harusnya murah ini ya masih mahal juga karena belum bisa diakses juga oleh semua peserta didik. Lanjut, pertanyaan berikutnya tentang posisi CIFR ya. Itu ada perspektif CIFR. Di Indonesia ini pembelajaran-pembelajaran itu dinilai berdasarkan taksonomi Bloom. Yang ada LOTS, MOTS, dan HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, kira-kira posisi CIFR ini apa? Apakah sebagai alat ukur, ataukah sebagai acuan? Dan bagaimana jika kita mengukurnya itu tidak menggunakan CIFR tapi menggunakan taksonomi Bloom? Dalam pandangan kami dan sejauh yang kami tahu, bahwasanya CIFR itu bisa digunakan untuk acuan dalam penyusunan kurikulum, kemudian acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran, kemudian dapat juga digunakan untuk evaluasi atau penilaian tadi. Sedangkan bagaimana dengan taksonomi Bloom? Menurut kami memang karena sejauh ini di di lembaga pendidikan di Indonesia memang rata-rata masih menggunakan taksonomi Bloom seperti itu. Bahkan kurikulum yang terbaru yaitu OBE mau tidak mau juga masih menggunakan seperti yang tadi. Mungkin alternatifnya adalah bagaimana kita menyesuaikan level yang ada di CIFR itu dengan kira-kira sesuai dengan tingkatan yang mana dari taksonomi Bloom. Mungkin itu dari pandangan kami.
Ya, karena kalau saya yakin penilaian yang dilakukan di SMP tersebut juga mestinya masih menggunakan taksonomi belum. Dan mungkin levelnya itu juga belum level hot, masih level lodge. Baik, terima kasih. Sudah habis waktunya. Jam saya sudah hitung. Ya, masih satu pertanyaan sebenarnya terkait dengan tool sebagai korektor. Nanti mungkin bisa dilengkapi kenapa membutuhkan tool sebagai korektor, tidak guru. Terima kasih. Terima kasih. Nanti diskusi bisa dilaksanakan setelah ujian juga tidak apa-apa. Tidak ada haram hukumnya. Kalau haram nanti saya mintakan fatwa ke MUI. Wal akhir walaisal akhir min fadlik Profesor Muhammad Syabri bin Syahril. Tasma' insyaallah. Insyaallah wa indaka 10 daqa'iq. Fadhal. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhtaramun al-asatidhah في لجنة المناقشة لهذا الصباح. المحترم رئيس الجلسة، وإن شاء الله مباشرة سأقدم ملاحظاتي وتساؤلاتي إن شاء الله للمقدم الطالب عبد الله Syahid Rabbani. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak UIN Sunan Kalijaga kerana menjemput saya untuk berpartisipasi di dalam sesi munaqashah pada pagi ini. Kaif haluka Ustaz Abdullah? Alhamdulillah bikhair ya Ustaz, wa antum? InsyaAllah saya akan memberikan beberapa persoalan berkaitan dengan kajian ini. Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada saudara Abdullah di atas usaha dan juga effort yang telah digemeling bagi menghasilkan kajian ini. Pada pandangan saya, tajuk ini dalam lingkungan pengetahuan saya antara kajian yang terkini, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab berbantukan teknologi, dan juga kajian yang berkaitan dengan imersi bahasa ataupun al-inrimas al-lughawi. Saya ingin bertanyakan kepada beberapa persoalan dasar yang berkaitan dengan kajian ini. Yang pertamanya, di dalam abstrak, mungkin juga saya ingin yang pertamanya, apakah dawafi' ataupun faktor-faktor yang menyebabkan saudara bermotivasi untuk memulakan kajian ini. Baik, terima kasih Prof. Jadi alasan utama kami untuk melakukan kajian ini pertama adalah keinginan kami ketika melihat mahasiswa atau siswa sekarang yang sudah dibekali dengan kepemilikan teknologi, dan kami berharap bagaimana caranya teknologi itu dapat digunakan secara maksimal untuk melakukan imersi bahasa tadi, bahkan melakukan imersi bahasa secara mandiri. Misal seperti tadi melakukan imersi bahasa melalui game, di mana gamenya itu seluruh voice-nya atau interface yang ada dalam game itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian kami juga ingin membuka pandangan bagi lingkungan pendidikan, lembaga pendidikan yang saat ini masih ragu dengan penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran bahasa Arab dengan didasarkan pada hasil penelitian kami. Kurang lebih demikian, Prof. Terima kasih. Pada pandangan saya,
penggunaan teknologi pada masa kini telah menjadi begitu meluas. Terutamanya disebabkan impak berlakunya penularan COVID. Jadi sudah tidak menjadi asing dalam penggunaan teknologi. Cuma saya merasakan integrasi yang dipilih oleh kajian ini melalui penggunaan imersi teknologi adalah sesuatu yang baru. Cuma saya ingin bertanya dari segi imersi bahasa ataupun al-inrimas al-lughawi, di sana ada model secara saya gunakan bahasa Inggeris bahasa Inggeris face to face, physical, dan satu lagi model imersi yang menggunakan teknologi. Jadi adakah saudara telah memasukkan di dalam kajian literatur berkenaan dengan model imersi secara fizikal? Secara fisikal dalam arti, mohon maaf Prof, boleh dijelaskan? Contohnya pada jika tidak mungkin di Gontor pada pandangan saya ada program bahasa Arab sepenuhnya, di mana pelajar datang ke Gontor berbahasa Arab sepenuhnya, itu juga salah satu model imersi. Cuma itu secara fizikal. Jadi adakah dalam kajian ini, dalam kajian saudara yang berbantukan teknologi ini, saudara ada membuat survey ataupun banding beza di antara model sedia ada secara fizikal dan juga model yang saudara usahakan menggunakan teknologi? Untuk imersi bahasa dalam model yang kami temukan, memang di situ peran utamanya itu ada pada gurunya, atau dalam arti imersi bahasa yang dalam model kami itu memang paling banyak dilakukan secara langsung. Jadi teknologi di situ hanya berperan sebagai media dan juga provider atau membantu imersi tadi. Misal ketika siswa kesulitan dalam mengungkapkan sebuah ungkapan, kemudian mereka akan mencoba menerjemahkan melalui teknologi atau mencari kosakata di dalamnya, baru kemudian mereka sampaikan apa yang mereka temukan melalui teknologi itu. Jadi sisanya interaksi itu memang lebih banyak dilakukan secara fisik, jadi secara langsung bersama guru dan juga siswa lainnya. Kurang lebih demikian, Prof. Jadi pada pandangan saudara, model daripada kajian saudara ini akan mencadangkan ataupun menggunakan mode yang mana? Sebab di dalam pembelajaran berbantukan teknologi ada 3 mode. Sepenuhnya online ataupun hybrid ataupun blended. So saudara mencadangkan model ini berdasarkan yang mana satu? Lebih kepada blended, tapi untuk virtualnya mungkin hanya digunakan untuk memperkuat imersi bahasa ini dengan teleconference online meeting bersama native speaker dengan orang-orang Arab. Kurang lebih demikian, Bro. Selebihnya dilaksanakan secara offline di ruang kelas. Mungkin saya boleh cadangkan saudara memberikan alternatif ke dalam kerangka ketiga-tiga mode supaya menjadi fleksibel. Baik. Terima kasih, Bro, atas sarannya. Menjadi fleksibel. Seperti juga tadi ada ditanyakan tentang soalan bagaimana pemilihan platform teknologi dan juga tools yang dipilih disebabkan limitation keterbatasan kemudahan yang berbeza-beza di antara sekolah dan sekolah. Mungkin dalam kajian saudara ini dapatannya adalah dalam bentuk generik secara umum. Adakah saudara bersetuju? Ya, betul, Bro. Mungkin daripada kajian saudara ini menggunakan sepenuhnya kualitatif, ya? Ya, betul, Bro. Sebenarnya kualitatif. Daripada model Mars and Huberman. Iya. Ya? Iya, betul, Bro.
Jadi saya harap nanti saudara ada jelaskan conceptual framework secara detail sebagaimana saudara mengadaptasi model ini dalam kerangka kajian kualitatif dan daripada dalam proses pengumpulan dan juga analisis data ya. Baik, Prof. Semasa proses dapatan data dikutip, adakah saudara dalam saudara telah melakukan needs analysis? Kami melakukan analisis data tentu dimulai dari ketika pengumpulan data. Jadi sembari berjalan mengumpulkan data, kami melakukan analisis, kemudian mencoba mengklasifikasikan data yang sudah kami temukan, sembari melihat kira-kira data mana yang belum kami temukan, dan itu yang menjadi catatan kami untuk melakukan pendapatan data atau pengumpulan data kembali. Afwan, al-waqt qad intahat. Time is up. Terima kasih. So you may keep your discussion later after this meeting. Thank you very much. Terima kasih, Prof. Terima kasih seluruh penguji. Sementara sidang diskurs. انتهت المناقشة. يقوم أعضاء لجنة المناقشة المداولة لتحديد النتيجة. يرجى الطالب أن يعود إلى مكانه. Sidang diskurs. Ketua Sekretaris Promotor dan tim penguji mengadakan promodur kembali ke tempat semula. Cek.
يدخل أعضاء لجنة المناقشة إلى القاعة لإعلان نتيجة المناقشة. Ketua, Sekretaris Promotor, dan tim penguji kembali memasuki ruang sidang. افتتح رئيس الجلسة لتنعقد مرة أخرى. Ketua menyatakan sidang dilanjutkan kembali. Sidang ujian terbuka promosi doktor kami nyatakan dilanjutkan kembali. يدخل الطالب إلى قاعة المناقشة. Promovendus memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan jawaban promovendus atas pertanyaan dan keberatan pada penilai dalam ujian tertutup pada tanggal 2 Februari 2024 dan setelah mendengar jawaban promovendus atas pertanyaan dan sanggahan para penguji dalam ujian terbuka, maka kami menyatakan promovendus A. Syahid Robani MPD nomor induk mahasiswa 21304021002 lahir di Kediri tanggal 23 Desember 1996 lulus dengan predikat pujian cum laude. Kepada saudara diberikan gelar doktor pendidikan bahasa Arab dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut. Saudara merupakan doktor pertama dari program studi pendidikan bahasa Arab pada program doktor Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yogyakarta, 8 Mei 2024. Rektor Ketua Sidang Prof. Dr. Bil Al-Makin, SAGMA. تسليم الشهادة ونقل رد التاج رمزا لحصوله على درجة الدكتوراه. يرجى جميع الحضور التكرم بالوقوف. Penyerahan ijazah dan pemindahan ikat topi toga. Hadirin dimohon berdiri. ولجميع الحضور التكرم بالجلوس. Hadirin dipersilakan duduk kembali. إلقاء الكلمة من مشرف البحث. Sambutan dari promotor.
Kepada yang saya hormati Ketua Sidang Promosi Ujian Terbuka atas nama Saudara Abdullah Syahid Rabbani, Bapak Profesor Dr. Al-Makin SAG MAG, Sekretaris Sidang Promosi Ibu Dr. R. Umi Baroroh MAG, Bapak Profesor Dr. Sigit Purnama MA selaku promotor, Bapak Profesor Tulus Mustafa LCMA selaku penguji, Bapak Profesor Dr. Nurdin Laugu SAG SSMA selaku penguji, dan Bapak Dr. Muhammad Ja'far Sodik SPDI MSI selaku penguji, dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Sabri bin Syahrir juga selaku penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya khususnya, kami dan kita semua yang hadir di acara sidang promosi dokter hari ini memiliki perasaan yang sama-sama merasakan kegembiraan sekaligus kebahagiaan lantaran saat ini kita semua dapat menyaksikan lahirnya seorang sarjana S3 yang telah berhasil menyelesaikan studi di program Doktor Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mulai saat ini, Saudara A. Syahid Rabbani berhak menyandang gelar akademik sebagai dokter bidang pendidikan bahasa Arab. Saudara adalah mahasiswa yang pertama kali berhasil menyelesaikan studi di program Doktor Pendidikan Bahasa Arab. Selamat untuk saudara atas keberhasilan ini. Saudara adalah pembuka pintu jalan bagi keberhasilan dan kesuksesan berikutnya. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsana lil muqtadi. Kemuliaan kita berikan bagi yang mengawali, meskipun yang berikutnya sesudahnya mampu melakukan lebih baik lagi. Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga dengan ini telah menorehkan sejarah keberhasilan dalam merintis jalan bagi keberlangsungan program semenjak lebih dari 3 tahun yang lalu, bahkan 4 tahun ya. Dengan segala dinamika perjuangan dalam menyibak aral dan berukar menjadi program PBA unggul di bidangnya. Dibuktikan program Doktor Pendidikan Bahasa hari ini telah berhasil melahirkan 1 orang lulusannya, sebagaimana yang kita sedang saksikan saat ini. Selamat untuk program Doktor PBA, selamat untuk Ustadzah Dr. Umi Baroroh beserta jajarannya, para dosen akademiknya, serta para tenaga kependidikannya. Perjuangan Ibu selaku Ketua Program Studi S3 PBA tidaklah sia-sia. Allah telah berkenan mengabulkan semua jerih payah Ibu beserta seluruh stafnya. Keran prodi telah terbuka, semua arusnya akan semakin deras, volume debitnya akan semakin bertambah, air semakin jernih dan membawa berkah. Insya Allah, hari-hari berikut akan datang susul menyusul para sarjana S3 yang dilahirkan oleh prodi dengan hasil dan kualitas yang semakin baik dan dapat dibanggakan. Berikut nasihat saya untuk Ananda Dr. A. Syahid Rabbani. Ya Dr. Syahid Rabbani, najahu hal yauma wa najahu risalati jamiati Sunan Kalijaga Yogyakarta fi taulidil alimin al-muthaqqafin al-muta'addibin wa najahu sairi hayati mas'uliha wa hayati at-ta'limiyah wa najahu man dafa'a khamasatan fi kulli munasabat wa makan ala an tutimma wajibakal akademiyah wa najahu zumalaikat talibin alladhi mattaulaka al-ma'unah wa syajja'uka ruhiyan wa maddiyan wa najahu man da'a dauman min walidaika wa ahlika ajma'in. Wal khusulu ala doktorah laisa huwal makhattatul akhiratul lati yasilu iha mudarrisul jami'ah walakin amamaka makhattatun ukhra yajibu alaikal murur biha fi awqatin muqabilah
ورجاء سائر المثقفين ألا تقف عند هذا الحد وأن تتهيأ لمواجهة التحديات الأكاديمية الأخرى التي هي من الشروط الملحقة لدى مدرس الجامعة وهي الحصول على الدرجة الأستاذية. هذا ونهنئك على هذا الفوز الفاخر وجعلك الله ممن ينالون الدرجة العلى ولقد صرت الآن علما نافعا لمن حولك من عضو أكاديمي من المدرسين والطلبة ومن المتقين بدراسة اللغة العربية وتعليمها وعلى الأخص من المجتمعات العلمية في جامعتك أحمد دهlan يوغياكارتا. في نهاية الكلمة اسمح لي أن أهنئك بقراءة الأبيات التالية. تهانينا من الأعماق زفت بآيات المحبة والوداد إلى من حازل خلقا ثم علما إلى ابني العزيز شاهد رباني سهرت لأجلها طول الليالي ولم تدخر بجد واجتهاد ونحن اليوم في فارغ سعد وبهجتنا تغشت بالفؤاد ونسأل ربنا المولى تعالى لك التوفيق مع كل السداد. هذا ونشكر الله تعالى ولمن له فضل في مسير هذا النقاش من الرئيس والسكرتير وجميع الممتحنين جزاهم الله أحسن الجزاء وغفر لهم دوام الصحة وسعة الرزق ورضا الله وعنايته والله المستعان والله ولي التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يختتم الرئيس مراسم المناقشة. Ketua menutup ujian terbuka promosi doktor. Sidang ujian terbuka promosi doktor Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bagi saudara Syahid Robbani MPD kami nyatakan ditutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. يترك أعضاء لجنة المناقشة الجلسة ويتقدم بتقديم التهنئة للدكتور عبد الله شاهد رباني. وقبل التهنئة يرجى أعضاء لجنة المناقشة بالتقاط الصورة التذكارية مع الدكتور عبد الله شاهد رباني. Ketua, Sekretaris, Promotor, dan tim penguji meninggalkan ruang sidang guna memberikan ucapan selamat dan jabat tangan kepada Dr. Abdullah Syahid Robbani MPD. Sebelum memberikan ucapan selamat dan jabat tangan, Ketua, Sekretaris, Promotor, dan tim penguji dimohon untuk foto bersama Dr. Abdullah Syahid Robbani MPD.
Selanjutnya para penguji berikan berjabat tangan memberikan kepada Dr. Abdullah Syahid. Segenap keluarga untuk bisa maju ke depan berfoto bersama Abdullah Syahid Al-Bani yang nantinya akan Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya kami undang dan kami persilakan kepada keluarga besar dari Universitas Ahmad Dahlan kepada Rektor Universitas Ahmad Dahlan dan Wakil Rektor Bidang AIK Bapak Profesor Dr. Mukhlas MT, Bapak Dr. Nurholis MAG, Dekan Fakultas Agama Islam UAD Dr. Arif MTDI, Wakil Dekan 1 FAI UAD, Ibu Hajah Ferawati SS SPSI MT, Wakil Dekan 2 FAI UAD, Bapak Dr. Yoyo SSMA, dan Dekan Prodi ISA UAD, Niati SSMA. Segenap rekan alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim, alumni PBA UMY, dan juga kami undang Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar Kairo Yogyakarta dan Guru Bahasa Arab SMP Islam Al-Azhar Kairo Yogyakarta untuk bisa berfoto bersama.
ini merupakan rekan satu angkatan di program doktoral PBL UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami undang segenap rekan dosen PBA dan BSAU AD. Dan bagi seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, silakan dipersilakan untuk bisa berfoto bersama dan memberikan ucapan selamat kepada Abdullah Syahid Rabbani.